Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang selalu bahas alur cerita. Dan kali ini Mimin bakal ngebawain komik Cina, manhwa, yang berjudul I Can Modify the Timeline of Everything. Tapi sebelumnya bagi kalian yang baru join di channel ini, ada baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga untuk di like dan di komen ya, biar nggak sepi-sepi banget lah. Biar juga untuk semangat upload video tiap harinya kalau rame. Dan untuk kalian yang udah subscribe, ya Mimin mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya kalau bisa dipromosin juga. Hai. Oke lah, daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pemuda yang tiba-tiba terbangun, dia bingung, ini di mana ya? Apakah aku tiba-tiba mati? Ini siapa? Aku masuk ke tubuh siapa? Bukankah sebelumnya aku makan ya? Aku ingat kalau aku berada di restoran dan makan makanan kadaluarsa. Lalu tiba-tiba aku dibawa ke rumah sakit dan ternyata aku dinyatakan meninggoy. Meskipun ingatan di pikiranku sedikit tersebar dan tidak lengkap, tetapi tidak ada kecelakaan. Ya, aku seharusnya melewatinya kan? Ngomong-ngomong, ini bau apa ya? Dan dia menemukan sebuah pil yang terbuka. Ini apakah ramuan legendaris? Tapi kenapa bau ini seperti pil obat busuk ya? Dan kadaluarsa lagi. Jadi tubuh asli orang ini juga mati setelah makan pil obat kadaluarsa. Ya, senasib denganku di kehidupanku sebelumnya. Jadi kebetulan tubuh asliku juga dipakai oleh jiwaku. Ya, jadi akhirnya aku bereinkarnasi ke tubuh orang yang sudah mati karena obat pil kadaluarsa. Dan di kehidupanku sebelumnya juga aku mati karena makan kadaluarsa. Jadi sebabnya ternyata ya satu tipe ya. Makanya aku bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Aku tidak tahu apakah tubuh asli seberuntung aku bertransmigrasi ke tubuhku di masyarakat modern. Saat dia membuka pintunya, tiba-tiba seorang kakek-kakek dia muncul dan kaget sontak melihatnya. Hah, Tuan Muda Chen, kau masih hidup? Dia bingung kan, ternyata pemilik tubuh ini bernama Chen. Dan dia seorang tuan muda, dia bertanya-tanya dan menunjuk mukanya sendiri. Kenapa kau kaget? Apakah ada yang salah denganku? Dan dia langsung kabur ya, berlari mode cepat. Dan dia langsung berkata, Tuan Muda, selamat ya untuk beristirahat. Perjalanan waktu adalah perjalanan waktu. Tapi bagaimana dengan kesejahteraan tim travel ya? Dia masih bingung ya karena masuk ke dalam era. Ini seperti era bela diri. Bagaimana dengan Govinger? Bagaimana dengan artefak dan binatang buas? Bagaimana dengan plugin? Apakah di sini aku memiliki sebuah sistem? Dan ternyata dia tiba-tiba benar kan? Dia memiliki sebuah sistem. Wow, aku benar-benar memiliki sistem. Dan langsung sistem muncul ya. Karena di sini si Chen berkata kalau ingin melihat kemampuan pemilik tubuh aslinya ini. Di sini sistem langsung menjelaskan kompatibilitas sistem tak terkalahkan gagal, mengingat tuan rumah sekarat karena keracunan makanan di kedua kehidupan. Tuan rumah sengaja diberikan sebuah sistem manipulasi waktu. Tahap utama sistem manipulasi waktu dibuka dan tuan rumah dapat memanipulasi waktu segala sesuatu terbatas pada periode 5 tahun. Jadi aku memiliki sistem waktu ya. Apa gunanya? Hanya dapat mengubah tanggal kadaluarsa makanan. Tapi di sini dia ingin mencobanya dan dia langsung mendekat ke arah pil tersebut. Ya, karena aku dapat memanipulasi waktu. Apakah aku ingin tahu ya apakah pil kadaluarsa ini dapat dikembalikan kesegarannya? Dan dia langsung ya mencobanya dan langsung berkata kalau sesuaikan waktu pil kembali ke 5 tahun sebelumnya. Tiba-tiba di sini sebuah jam pun langsung muncul ya berputar dari sistem yang langsung membawa pil itu kembali ke 5 tahun sebelumnya. Dan ternyata itu berhasil dan pil itu langsung berwarna golden, keemasan. Ya, aroma pil meresap kemana-mana, seharusnya tidak masalah kan? Dan dia langsung mencoba untuk memakannya. Ketika dia memakannya, wow, dia merasakan sebuah energi yang meluap-luap. Ia sangat efektif ya dengan kekuatan ini. Chen Tao yang memiliki kemampuan memanipulasi waktu. Dengan kesempatan ini, dia langsung ya mengambil semua pil itu yang dia gunakan dan mengembalikannya ke masa 5 tahun yang lalu, yang membuat pil ini menjadi sebuah pil yang baru ya. Jadi nggak kadaluarsa lagi. Dia langsung memakan semua pil itu, yang totalnya 5 pil yang dia makan.
Tapi sayangnya, ketika dia memakan pil itu semua, itu bahkan tidak bisa membantunya untuk membangun pondasi berkultivasi. Ingatan si pemilik tubuh ini juga langsung muncul ya. Dan menurut ingatannya, kalau orang tua si pemilik tubuh ini adalah praktisi yang hebat di kerajaan. Dia bahkan tidak tahu ya, mengapa bakat Chen Dao sangatlah rendah. Dan dia tidak bisa membuka basis kultivasi untuk waktu yang sangat lama. Dia juga menjadi bahan cemoohan. Dan semua orang menganggap Chen Dao adalah sampah, tanpa bakat, beban, dan pemborosan. Dan di sini Chen Dao langsung keluar ya untuk mencari udara segar. Dia berpikir kalau mansion ini diurus oleh kakakku, tapi itu bukanlah kakak kandungku, melainkan anak yang diadopsi oleh keluarga Chen. Dia itu anak yatim piatu, tapi diadopsi oleh ayah dari Chen Dao. Terdengar suara obrolan dari belakang yang berkata kalau, "Wow, kau hebat kali ya, bisa menebus lapisan ketujuh alam Nayuan." Orang yang berhasil menerobos itu, dia adalah Chen Yu. Mereka semua yang mendengarkan kalau Chen Yu berhasil menerobos ke lapisan ketujuh, mereka semua sangat memuji-muji Chen Yu, yang berkata kalau Chen Yu itu adalah seorang anak muda yang sangat berbakat. Pada usia 17 tahun, dia telah mencapai lapisan ketujuh. Dilihat dari keseluruhan mansion, tidak salah lagi, kau itu adalah orang yang sangat berbakat. Dia mendengar kalau Chen Yu telah berhasil menerobos ke lapisan ketujuh. Alam Nayuan adalah titik awal yang sebenarnya setelah membuka basis kultivasi untuk mencapai ranah ini. Ia perlu meletakkan dasar yang sangat kuat. Sehingga itu dia langsung memutuskan untuk langsung berlatih lagi ke waktu 5 tahun yang lalu. Dan dia langsung berfokus untuk melatih teknik pernapasan dasar. Setelah dia kembali ke ruangannya, dia langsung berfokus ya untuk berlatih. Dengan jam ini langsung berputar ke masa lalu. Di sini akhirnya dia bisa membangun pondasi awal. Ia pernapasan dasar. Kekuatannya langsung meluap-luap ya, yang dirasakan oleh Chen Dao. Setelah dia melatih teknik pernapasan dasar, dia merasakan kalau aura kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya itu meluap-luap. Dan di sini dengan kesempatan itu, dia langsung berfokus menggunakan metode pelajaran dasar dan terus berjalan selama 8 minggu, yang merupakan jumlah tertinggi dari pendahulunya yang telah menjalankan metode pernapasan dasar sebelumnya. Dan akhirnya sekarang, Chen Dao, dia menambahkan 5 tahun kemahirannya. Dan mari kita lihat ya, apakah dia akan berhasil. Di waktu 9 minggu ke depan dan 10 minggu, waktu terus berjalan dan sampai di hari H, dia akhirnya bisa ya menerobosnya. Dia benar-benar berhasil menerobos. Selama 5 tahun memahami teknik pernapasan dasar, akhirnya dia telah berada di alam Nayuan. Di dalam mansion aula keluarga Chen, mereka semua di sini telah berkumpul, dan perempuan ini, dia adalah anak angkat yang kakak Chen Dao. Ya, walaupun dia anak angkat, untuk sementara waktu, dia yang mengurus kediaman mansion dari keluarga Chen. Chen Dao di sini tiba-tiba kira datang. Dia malah tersenyum ya, di tengah-tengah pertengkaran mereka di dalam aula. Mereka yang melihat Chen Dao, mereka kaget lah, itu Chen Dao kan? Dia masih hidup ternyata. Chen Dao langsung masuk, dia malah berkata, ya sepertinya di sini waktu yang sangat tepat ya. Kakak dari Chen Dao, dia langsung mendekat. Dia bertanya kalau, Chen Dao, mengapa kau berada di sini? Chen Dao setelah melihat kakaknya, dia malah berpikir kalau, ya menurut ingatan, pemilik tubuh ini, kejadian hari ini semua karena aku kan? Dan meskipun Chen Suyan hanyalah kakak perempuanku, dia telah menjadi saudara perempuan dan sekaligus menjadi ibu sejak orang tuaku telah menghilang. Dia itu kakak yang sangat baik ya. Dan kakaknya Chen Dao, dia malah khawatir ya. Dia berkata kalau, tidak ada yang harus kau lakukan di sini. Semuanya akan saya urus. Kembalilah dulu, semua ini akan kakak urus. Kakaknya berpikir khawatir terhadap Chen Dao. Dia berpikir kalau, ya jangan biarkan orang-orang busuk ini menggunakan kultivasi mereka untuk sebagai ancaman terhadap Chen Dao. Tapi ternyata di sini salah satu dari mereka malah berdiri dan berkata, oh ternyata Tuan Muda Chen ada di sini ya. Ya mari kita bicara tentang urusan kita hari ini. Ya baiklah, kalau kau mau bicara, Chen Dao malah santuy ya sambil duduk.
Dia mulai berkata, "Saudari Cendao, Chen Xianyuan, kita sekarang berada di aula utama. Panggil aku Tuan Muda, kau ingat itu," kata Cendao. Dia berkata, "Tuan Muda, dalam hal ini aku akan menjelaskan bahwa masalah ini sedang menyangkut tentang dirimu. Kau belum membuka basis kultivasi, dan semua orang mengusulkan untuk membiarkanmu menyerahkan tempatmu di Akademi Huangwu. Sudah waktunya bagi murid-murid keluarga Chen yang lebih menonjol untuk belajar di Akademi Huangwu." Chen Dao langsung berkata, "Ya, murid yang lebih terhormat. Ya, katakan padaku, murid yang mana yang akan mendapatkan kuota?" "Ya, tentu dong. Aku pikir Liu Tingger cukup bagus." Chen Dao, dia malah berkata, "Hei kau jelas ya, tidak tahu malu." Dia sangat kaget ya, dia sangat kesal ketika mendengar Chen Dao berkata seperti itu. Dia malah berkata, bagaimanapun Liu Tingger itu memulai kultivasinya sejak 5 tahun yang lalu, yang bukan sesuatu yang dapat kau bandingkan dengan tuan muda seperti dirimu. Kau itu bisa apa? Dan akhirnya di sini Chen Dao dia malah berdiri sambil berkata, "Chen Xianyuan, alasan mengapa dinasti memberi setiap keluarga kerajaan pengecualian dari Akademi Huangwu adalah ia untuk memberi penghargaan kepada para pangeran keluarga atas kontribusi mereka pada dinasti. Dan hadiah ini diberikan kepada keturunan langsung. Dari mana keluarga kerajaan? Bagaimana mungkin orang berbakat dengan nama keluarga asing Liu Tingger mampu melakukannya?" Dan mereka di sini sedang melakukan sebuah perbacotan yang sangat alot. Dan karena semua orang di sini tidak percaya, karena Chen Dao tidak bisa melakukan basis kultivasi, akhirnya di sini dia menunjukkan wujud aslinya dengan kekuatan yang dia dapatkan karena bantuan dari kekuatan manipulasi waktu. Dia menunjukkan kalau dia telah memiliki kultivasi, dan dia bukan selemah yang mereka pikirkan. Mereka semua yang melihat Chen Dao mengeluarkan kultivasinya dengan aura kekuatan yang mereka rasakan. Mereka berkata, "Apa? Ternyata kau bisa ya?" Ternyata tuan muda telah membuka kultivasinya. Kakaknya yang melihat itu dengan mata kepala sendiri dan merasakannya, dia sangatlah bahagia. "Adik, kau benar-benar sudah mulai berkultivasi ya?" "Ya tentu, ya maafkan aku ya saudara telah merepotkanmu selama bertahun-tahun," jawab dari Chen Dao. Chen Dao langsung berkata kepada Pak Tua sialan itu, yang banyak omong, "Dong-er Xin Yuan, apalagi yang harus kau katakan dengan bacotmu yang kau katakan tadi? Kau bilang apa? Aku? Ya siapa lagi? Karakter Chen ditulis terbalik, bukankah itu Dong-er? Kau sangat sadar diri lah dan tahu bahwa kau tidak pantas mendapatkan nama keluarga Chen. Karena di sini mereka sangat berambisius untuk mengambil alih keluarga Chen dan ingin memasukkan si Liu Tingger. Tapi sebenarnya Liu Tingger itu bukan dari keluarga Chen dan mereka tidak bisa. Dia sangat kesal ya ketika melihat Chen Dao bisa akhirnya menggunakan basis kultivasinya. Dia berkata, "Ya tuan muda ini belum melakukan banyak hal dalam hal berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi mulutnya telah berkembang dengan sangat banyak ya." Dan dia di sini malah memprovokasi yang lainnya. Dia berkata kalau, "Tuan-tuan, bahkan jika tuan muda telah membuka kultivasinya, dia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk membuka kultivasinya. Dan kultivasinya hanya akan meningkat lebih lambat di masa depan." Dia di sini tidak mau kalah dan terus memprovokasi. Dan kakak dari Chen Dao, dia tidak tinggal diam saja. Dia langsung mengeluarkan sebuah kekuatan yang untuk menyerangnya, tapi tidak, karena ini berada di aula dari kediaman keluarga Chen. Dia malah berkata, "Oh, kau Chen Xianyuan, kau benar-benar berpikir ya, kau bisa menggertas saudaraku. Kau masih tidak terima ya kalau Chen Dao itu bisa menggunakan kultivasinya. Hah, kau Chen Suyan, ini adalah ruangan diskusi, kau berani ya melakukannya?" Dan dia langsung mundur ya setelah melihat kalau Chen Suyan mengeluarkan sebuah kekuatannya. Dia berpikir kalau Chen Suyan ini memang monster. Sudah berapa lama sejak saat itu dan kultivasinya telah meningkat dengan sangat pesat. Chen Suyan bahkan memukul mundur Chen Xianyuan. Seperti yang diharapkan, dia adalah putri surga yang terkenal di kekaisaran Longling. Mereka semua yang melihat kekuatan dari Chen Suyan, mereka semua terpukau. Dia tidak percaya kalau kekuatan dari Chen Suyan meningkat dengan sangat pesat. Dan di sini Chen Suyan langsung berkata, "Sesepuh Chen Dao sudah mulai kultivasinya." Dan kakak dari Chen Dao, dia berkata kepada semuanya, "Sesepuh,
Chen Dao sudah memulai kultivasinya. Bagaimana menurut kalian semua? Dan mereka langsung berpendapat ya. Mereka berkata kalau, ya karena Tuan Muda telah membuka kultivasinya, aku mendukung Tuan Muda untuk pergi ke Akademi Huangwu. Tapi sebelum itu di sini, sebelum dia pergi ke akademi, si Pak Tua ini masih tidak mau kalah dan dia malah berkata, Tuan Muda, menurut aturan keluarga Chen, kau tidak boleh loh menolak tantangan dari murid generasimu. Chen Dao, dia di sini ditantang ya untuk melawan Liu Tinger. Ya, siapa takut, aku akan melawannya kok. Aku setuju dengan tantangan Liu Tinger, tetapi aku harus memutuskan kapan harus berduel. Dan akhirnya diputuskan untuk waktunya 1 bulan sebelum dimulai Akademi Huangwu. Dan tantangannya harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan juga. Dan setelah beberapa saat, akhirnya rapat mereka telah berakhir dan mereka kembali ya ke tempat mereka masing-masing. Dan di sini, Chen Suyan berkata kepada Chen Dao, apa yang kau lakukan terlalu gegabah. Jika kau kalah dalam pertempuran, bukankah kau tidak dapat memasuki Akademi Huangwu? Chen Dao di sini malah menjawabnya ya, setelah melihat Chen Suyan yang begitu khawatir terhadap dirinya. Dia, Chen Dao, berkata bahwa, ya saudari, janganlah khawatir, aku memiliki kepercayaan untuk bisa mengalahkan Liu Tinger. Dan sekarang Chen akhirnya sampai ke sebuah pavilion di mana tempat seperti perpustakaan. Dia berpikir kalau, ya sekarang aku telah membuka basis kultivasiku dan sekarang saatnya untuk berlatih beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatanku. Ketika dia masuk, di sini semua orang langsung menoleh ke arah Chen Dao. Mereka berkata kalau, lah itu Tuan Muda kan? Tapi Chen Dao, dia malah menghiraukan semua orang di sana. Dan dia malah berfokus untuk mencari sebuah buku, ya teknik untuk dia berlatih, jurus pamungkas. Tiba-tiba di sini mereka langsung berkata, ya mengapa kau begitu sopan kepada Chen Dao? Lah kenapa? Bukannya dia itu Tuan Muda kita. Tuan Muda sudah mulai berkultivasi, tentu saja dong kita harus sopan terhadap Tuan Muda. Dan mereka salah satu dari mereka ada yang tidak suka kepada Chen Dao dan malah mencemooh orang-orang yang menyapa si Tuan Muda Chen Dao. Chen Dao di sini juga langsung mendengarkan perkataan mereka ya, dan di sini Chen Dao berkata, ya Meteor Fish ini dikenal dengan kecepatannya, sederhana dan mudah dipelajari, tepat untukku sekarang. Tiba-tiba, dan dia langsung ya menggunakan sebuah sistem manipulasi waktu. Waktu pelatihan Meteor Fish sesuaikan menjadi 5 tahun kemudian, dan secara otomatis, secara cepat juga dia langsung berlatih ya, setelah memanfaatkan sistem manipulasi waktu. Chen Dao di sini langsung berpikir ya, meskipun kualifikasiku itu sangatlah buruk, tapi dengan sistem penyesuaian waktu yang sekarang ada ini, pikiranku langsung mendapatkan 5 tahun lebih pemahaman tentang Meteor Fish. Dan sekarang aku telah menjadi masternya. Setiap dia berlatih dan membuka buku itu, dia langsung menggunakan sistem. Dan di sini Chen Dao langsung ya mencari buku yang menurutnya oke, dan langsung menggunakan sistem ini. Secara cepat dia langsung mengupgrade kekuatannya untuk berlatih dari salah satu latihan ini. Ia apalagi berlatih beberapa latihan pada saat yang sama dengan bakat Chen Dao. Tidak mungkin kan baginya untuk berlatih. Dan semakin banyak orang yang menonton Chen Dao berlatih dan membaca buku itu, mereka tidak percaya begitu cepat dia menggunakannya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa berpikir tentang praktik latihan dengan cara seperti itu? Terlalu banyak sih keserakahan tidak bisa dikunyah. Apakah dia pikir dia tidak bisa melupakannya? Dan ketika itu di sini Chen Dao langsung tersadar dan dia langsung bangkit. Chen Dao berkata, wah, datang ke sini hari ini ya, latihan yang lebih kuat di perpustakaan. Seharusnya dikultivasikan sedikit demi sedikit olehku. Tetapi ada terlalu sedikit latihan tingkat tinggi sih. Tiba-tiba di sini salah satu dari mereka langsung berkata, berhenti. Chen Dao langsung berhenti dan dia langsung menoleh ke arah belakang. Orang ini, dia itu adalah Chen Yu. Orang-orang yang melihat Chen Yu, mereka berkata kalau, ya bukankah ini Chen Yu ya? Aku mendengar bahwa dia telah menebus tingkat ke-7 dari ranah pengkondisian Qi. Dan dia ini telah berselisih dengan Tuan Muda sebelumnya. Dan mereka berpikir kalau pertunjukan yang sangat bagus ya ketika Chen Yu dengan Chen Dao
ya mereka akan mengalami sebuah pertengkaran yang mungkin akan berantem di dalam perpustakaan. Chandler langsung menjawabnya, kau bilang apa sih? Apa katamu? Ya jelas kan, aku bilang berhenti. Secara cepat di sini, Chen Dao dengan tangannya yang sangat ringan itu langsung menampol ke arah Chen Yu. Orang-orang yang melihat itu termasuk dengan Chen Yu, dia tidak percaya. Kau berani kali ya, kau berani kali menamparku. Chen Dao langsung menjawabnya, aku adalah tuan muda. Siapa yang berani menyuruhmu untuk diam? Dan kau harus minta maaf ya kepada si tuan muda ini. Dan untuk kedua kalinya, dia malah ditampar untuk bertubi-tubinya. Chen Yu, dia tidak percaya dengan mudahnya dia ditampol oleh Chen Dao yang hanya seorang sampah. Ketika dia menjawabnya, dia langsung lagi ditampol oleh Chen Dao. Dan akhirnya di sini Chen Yu, dia langsung memberikan sebuah hormat dengan berkata kalau, ya aku sudah kasar, maafkan aku tuan muda. Nah, kalau begini kan bagus ya. Kau harus bersikap sopan ya lain kali kepada tuan muda ini. Chen Yu berkata, kalau hari ini aku yang bertugas di perpustakaan. Tuan muda Chen, kau membuat perpustakaan sangat berantakan. Menurut aturan, bisakah kau pergi setelah bersih-bersih? Chen Dao, dia langsung tersenyum dan berkata, kau memberitahu aku aturannya. Aku tidak peduli ya tentang aturan ketika koleksi ini adalah milik keluargaku. Kau berani kali ya. Dan di sini Chen Yu merasakan suatu hal yang sangat kesal. Chen Dao, dia malah memperjelasnya. Aku tahu jenis kotoran apa yang kau makan ketika kau cemberut. Chen Dao, dia malah berdiri ya dengan santuy melihat pergerakan dari Chen Yu yang ingin menyerang ke arah Chen Dao. Dengan mudahnya di sini, Chen Dao langsung mematahkan serangan yang diberikan oleh Chen Yu terhadap Chen Dao. Chen Yu jelas tidak percaya ketika dia melihat sendiri teknik yang baru dia pelajari berhasil dipatahkan dengan sangat mudah. Dan akhirnya di sini, Chen Dao langsung memberikan sebuah pukulan yang udah banyak kali dari tadi. Orang-orang yang melihat mereka berdua, mereka berkata kalau, wah itu kan The Velcro Fish. Tuan muda Chen Dao jelas hanya membaca latihan sekali, tetapi dia bahkan melatih dengan Velcro Fish ke alam pencapaian yang sangat kecil. Wow, apakah dia berlatih sebelumnya ya? Mereka yang melihatnya sendiri juga tidak percaya ketika Chen Dao menunjukkan, ya, peningkatan yang sangat pesat. Chen Dao langsung berkata, dan kalian semua pada sampah, bukankah kamu menolak untuk mematuhi di masa lalu? Tetapi sekarang kamu memiliki keberanian untuk datang ya ternyata. Sontak ya, mereka disinggung oleh Chen Dao. Mereka berkata, aku datang. Aku akan membalaskan dendam itu, dan dia langsung menyerang ke arah Chen Dao. Tapi sebuah tendangan yang sangat kecil itu tidak akan mempan terhadap Chen Dao. Salah satu dari mereka yang ingin menyerang ke arah Chen, tapi di sini Chen Dao langsung menyerang balik ya dengan serangan itu yang berhasil mematahkan serangannya. Dan dia menendang orang itu sehingga dia langsung terdorong mundur. Orang-orang yang melihat temannya yang disepak oleh Chen Dao, mereka langsung berkata, wow, gila ya. Itu yang terakhir tiba-tiba dia lebih cepat. Dan serangannya itu lebih cepat ya dari serangan yang tadi ketika dia menyerang Chen Yu. Tapi di sini mereka tidak gentar dan mereka terus menyerang ke arah Chen Dao dengan sebuah teknik yang bernama Tiger Punch. Chen Dao yang merasakannya dia berkata, Allah, seranganmu itu lemah sekali ya. Dan dia langsung menunjukkan sebuah teknik yang dia pelajari dengan sangat singkat. Dan itu serangan sejenis yang dikeluarkan oleh musuhnya tadi, tapi ini jauh lebih di atasnya. Chen Dao, dia langsung berkata kalau Tiger Punch-mu itu bukanlah apa-apa, coba kau lihat, inilah yang sesungguhnya. Dan serangan dia langsung dipatahkan lagi dengan mudahnya oleh Chen Dao. Dan dia malah tidak menyangka kalau serangan itu yang dia pelajari sekian lama malah berhasil dipatahkan dengan sangat mudah. Mereka semua yang melihat kekuatan Chen Dao yang sangat berubah dari yang dulu itu yang sangat sampah, lemah, tapi sangat boros. Dan sekarang itu seperti di-upgrade. Jadi di sini Chen Dao jauh lebih overpower ya. Dan mereka yang melihat Chen Dao, dia langsung berkata, wah, itu kan alam prestasi kecil lainnya ya. Kok bisa dia mempelajarinya? Mungkinkah tuan muda itu mendapatkan pencerahan dan menjadi anak yang sangat jenius? Tapi itu dalam waktu singkat tidak mungkin kan? Dan dia sudah bisa mengkultivasikan beberapa teknik ke dalam ranah pencapaian kecil. Chen Yu dan dua temannya yang berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Chen Dao. Di sini Chen Dao langsung berkata, wah, bagaimana? Kau yakin? Iya, kau masih belum yakin. Dan mereka bertiga yang cecungu ini langsung memohon ampun kepada si tuan muda Chen Dao. Dia langsung berkata, tuan muda, kami sudah yakin akan kekuatan Anda.
dan kami minta maaf. Dan Chandler langsung berkata, menyinggung orang yang menonton di sana. Lalu bagaimana dengan kalian, para penonton? Seperti berbalik haluan, mereka semua langsung berpihak kepada Chandler, dan mereka berkata, Tuan Muda, itu sangat kuat ya, dan kami yakin akan kekuatan Anda. Tapi di pikiran Chandler berbeda dari sebelumnya. Dia berpikir kalau keadaan keluarga Chen ini semakin kritis ya. Kenapa kritis? Ya karena sekarang posisinya dalam bahaya, dan bangunannya akan segera runtuh. Penting untuk menggunakan metode guntur untuk menyatukan hati orang-orang dan mengembalikan keadaan. Dan ketika Cendau sudah keluar dari perpustakaan Papeleon, dan akhirnya dia langsung menghampiri Cendau dengan berkata, Tuan Muda, ada apa? Kenapa kamu memanggilku? Jawab Cendau. Dia langsung berkata, dari penguasa Yu Wujun telah mengirimkan pil obat. Dan dia langsung menunjukkan sebuah kotak pil, dan Cendau langsung berkata, pil obat? Iya. Dan dia langsung menunjukkan sebuah pil obat. Cendau merasa kalau pil obat itu sudah kadaluarsa. Dan Cendau malah berkata, pil obat macam apa ini? Dan mengapa rasanya sangatlah asam? Si Patua ini langsung berkata menjelaskan kalau Tuan Muda, penguasa Ye Wujun berkata bahwa ini adalah Bao Yuan. Dan yang baru disempurnakan yang memiliki efek meningkatkan energi dan konsentrasi. Si Patua ini berusaha untuk menipu Cendau, tapi dia tidak tahu kalau Cendau ini memiliki sebuah kekuatan yang bernama manipulasi waktu. Dan setelah itu Cendau yang mengambil obat itu langsung ingin pergi ya, tapi si Patua ini langsung berkata, seperti pesan yang disampaikan oleh pemilik pil ini kalau ya harga pil ini sangatlah mahal, yang berharga senilai 500 tel emas. Dan Cendau langsung berkata, oh begitu ya, jadi Anda pergi dengan berbicara dengan penguasa Ye Wujun. Ya betul sih, Tuan Muda ini sangat membutuhkan semua jenis pil obat baru-baru ini. Jadi biarkan dia menyiapkan lebih banyak jenis pil obat untuk Tuan Muda ini. Dan soal uang, kau santai saja, aku akan memberikannya sendiri kok. Cendau berpikir kalau mengambil pil obat kadaluarsa untuk menipu uang lagi. Kau benar-benar ya berpikir kalau aku ini orang yang sangat idiot. 500 tel emas untuk satu potong. Kau harus tahu bahwa orang biasa tidak dapat memperoleh 500 tel emas seumur hidup mereka. Dan akhirnya di sini setelah Cendau kembali ke Papeleonnya, dia langsung memanggil sistem dan melihat untuk langsung mengupgrade pil yang sudah kadaluarsa ini kembali ke 5 tahun sebelumnya. Dan secara otomatis pil itu yang berwarna kecoklatan berubah menjadi warna keemasan, ya golden ya. Dia langsung memakan pil itu dan dia merasa kalau Rana Nayuan tingkat pertama, tingkat kedua, dan Cendau berhasil menerobos ke tingkat kelima. Aku tidak menyangka ya, ketiga pil obat ini begitu sangat ajaib. Bao Yuan ini tidak seperti pil obat biasa, dan aku tidak tahu di mana penguasa Ye Wujun mendapatkan pil limba ini. Benar ya, walaupun pil ini kadaluarsa, tapi memiliki efek yang sangat luar biasa. Ya, untungnya aku memiliki sebuah sistem, sehingga apa yang kumakan bisa berubah ya, menjadi yang baru. Dan keesokan harinya, di sini di pagi hari, kakak dari Cendau, si anak perempuan ini, dia langsung menghampiri Cendau. Cendau yang melihatnya dia berkata, lah sadari, kenapa kau di sini? Dan dia langsung memberikan sebuah kotak. Dia menjelaskan bahwa, aku mendengar tentang apa yang terjadi di perpustakaan kemarin. Jadi aku datang ke sini untuk melihatmu. Ya, seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja kok. Dan sekarang Cendau berkata kepada kakaknya kalau sekarang dia berada di ranah ke tingkat 5 alam Nayuan. Kakaknya berkata, apa? Tingkat 5 alam Nayuan? Begitu cepat ya prosesnya. Tetapi kau baru saja kan memulai kultivasimu. Itu benar, itu adalah tingkat kelima alam Nayuan. Setelah dia memeriksa tangan dari Cendau, dan kakaknya langsung memuji Cendau, dia berkata kalau, wow, ternyata kau sangatlah hebat. Kau itu jelas bukan jenius yang biasa, tapi kau itu jenius yang luar biasa. Awalnya aku masih khawatir, tetapi sekarang aku percaya bahwa kau pasti akan dapat mengalahkan Liu Tinger. Dan dia langsung memberikan sebuah kotak kecil, dia berkata kalau ini adalah ramuan yang saudari siapkan untukmu. Aku membelinya dengan hadiah akademi selama bertahun-tahun. Dan itu tidak akan menghabiskan uang keluarga. Dan tidak ada orang lain yang akan mengatakan apa-apa. Jadi tolong ya, ambil kotak ini. Dan walaupun Cendau memaksa untuk tidak mengambilnya, di sini kakaknya memaksa untuk tolong mengambil pil
pil ini ya yang pasti akan berguna untuk Chen-Dao. Dan kakaknya, dia berkata kalau dia ingin pergi ke Gunung Yuanling untuk menemukan objek Yuan Spirit yang cocok denganmu. Dan setelah itu di sini, dia telah sampai ke daerah Gunung Yuanling. Dan dia bertemu pangeran kedua. Dia adalah pangeran kedua. Dia yang melihat kakak dari Chen. Dia langsung berkata, Chen Shuyan, kau sekarang menghadapi binatang paling kuat loh di seluruh Gunung Yuanling. Binatang pemangsa. Kau yakin ingin melawannya? Bukannya batu roh primordial yang dijaga juga merupakan batu primordial dengan peringkat tertinggi di Gunung Yuanling. Dan ini merupakan keajaiban bahwa kau telah mampu melawan binatang yang sangat mengerikan. Dan itu merupakan keajaiban ketika kau berhasil melawan binatang ini. Dia itu adalah binatang yang paling tertinggi di Gunung Yuanling. Chen Shuyan di sini sedang bertarung melawan binatang buas. Dia di sini bertarung untuk mengambil batu kristal yang dimiliki oleh binatang buas itu. Tapi di sini binatang buas itu tingkat yang tertinggi, sehingga di sini Chen Shuyan dia mengalami sebuah kesulitan untuk merebutnya dan mengalahkan binatang buas itu. Dan akhirnya di sini Chen Shuyan memutuskan untuk mengeluarkan sebuah jurus pamungkas yang bernama Godness Seal. Dengan menepukkan kedua tangannya, kekuatannya pun langsung berkumpul dan membentuk sebuah kekuatan. Pangeran kedua yang melihat Chen Shuyan, dia itu semakin terpukau ya. Chen Shuyan itu memang ya, dia itu perempuan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kemunculan kembali bakat yang begitu sangat mistis. Tangan kanan yang di sebelah dari pangeran kedua, dia malah berkata, bakat seperti itu jarang loh terjadi dalam 1000 tahun. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan supernatural bawaan Chen Shuyan belum sangat matang. Jadi, jika pangeran dapat memanfaatkan Chen Shuyan dan mengambil kesempatan itu pasti akan luar biasa kan? Dan jadi, jaya kerajaan kita ini karena di sini kita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Chen Shuyan dia langsung berkata penindasan. Dia di sini langsung mengarahkan kekuatannya itu yang Godness Seal, langsung mengarahkan ke arah binatang buas itu. Ketika binatang buas itu sangat marah dan langsung ingin menyerang ke arah Chen Shuyan. Tapi di sini kekuatan dari Chen Shuyan itu memang ya sangatlah luar biasa, yang membuat serangan binatang buas itu dapat ditangkis. Kedua orang ini yang melihatnya, mereka itu hanya menengok saja tanpa membantu dan malah membaca berkata kepada pangeran kedua, pangeran kedua, ini bukan binatang mengerikan biasa, tetapi binatang buas mengerikan dengan darah Divine Pony. Bakat dan kekuatan dari Chen Shuyan itu belum matang, dan dia bahkan melawan dari binatang yang sangat mengerikan itu. Lalu apakah dia bisa ya mengalahkannya? Di sini langsung ya, pangeran kedua ini langsung berkata kepada Chen Shuyan, bagaimana kalau kita membantunya ya? Kalau kita membantunya, dia pastikan akan merasa ya, kalau dia itu berhutang kepada kita. Tapi ketika mereka berdua yang langsung turun, Chen Shuyan yang diam saja, karena sangat kaget akan serangan dari binatang buas itu. Di sini dengan kesempatan itu, di sini Chen Shuyan tidak hanya untuk menyerah, karena di sini dia terus berjuang untuk bertarung melawan, mengalahkan binatang buas itu. Dengan kekuatannya, dia langsung menepakkan kepala dari binatang buas itu, sehingga di sini binatang buas itu langsung memuntahkan batu kristal yang langsung diambil oleh Chen Shuyan. Di sini, pangeran kedua, dia langsung turun ya, dan berkata kepada Chen Shuyan, Shuyan, selamat ya, batu Yuanling kelas tinggi, akhirnya diperoleh juga olehmu. Ketika pangeran ini menerobos alam Nayuan, aku tidak dapat loh, mendapatkan batu Yuanling tingkat tinggi seperti ini. Ya, terima kasih ya, pangeran kedua atas bantuanmu tadi. Tapi aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi izinkan aku mengucapkan selamat tinggal. Dan di sini, Chen Shuyan langsung meninggalkan pangeran kedua. Sementara itu sekarang di keluarga Chen, di sini Chen-Dao memegang pil yang diberikan oleh Chen Shuyan. Pil obat yang diberikan oleh saudari ini penuh dengan kekuatan spiritual, dan aroma obatnya juga sangatlah kuat. Itu sih tidak sebanding ya dengan pil lembah yang diberikan oleh Master Yu. Dan di sini, Chen-Dao dia langsung memakannya, berkata kalau, ya aku tidak akan bisa loh menyia-nyiakan kebaikan saudariku. Jadi sebaiknya aku harus cepat untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika saudari membawa kembali
objek Yuanling, aku kemudian akan menyesuaikannya menjadi objek Yuanling juga kan? Dengan berfokusnya di sini, Chen Dao, dia sedang melakukan sebuah kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya ya. Ketika di sini Chen Dao membuka matanya, dia tersenyum. Ya, jadi aku juga menantikan batu Yuanling kelas berapa yang akan dibawa oleh saudariku. Dan ketika itu dia berkata, "Lah, ini kok rusak ya?" Pil obat yang diberikan oleh saudari memanglah sangatlah kuat dan bahkan meningkatkan ranaku ke alam Nayuan tingkat ke-9. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan batu Yuanling dan merobos ke alam spirit Xi, ya alam Ling Hai Xi. Terdengar ketukan dari luar yang berkata, "Tuan muda, Nona Chen Suyan telah kembali dan segera ingin bertemu dengan Anda." Dengan gercepnya, dengan semangat, di sini Chen Dao, dia langsung bangkit ya, untuk menghampiri Chen Suyan. Dan di wilayah ini, di luar dari pavilion yang berbeda dari Chen Dao, mereka berkata, karena di sini para pengawalnya salah satu melaporkan berita. Apakah itu benar? Iya, itu benar. Nona Chen Suyan memang membawa kembali batu Yuanling 7 warna. Itu kan, iya, itu adalah batu Yuanling, peringkat tertinggi di Gunung Yuanling dan dijaga oleh binatang buas yang sangat ganas. Dan aku tidak tahu sih berapa banyak orang yang kuat yang telah mengambil. Tetapi mereka semua itu gagal dan hanya Chen Suyan yang berhasil. Di sini mereka berencana untuk merampasnya dari Chen Dao yang pastikan Chen Suyan akan memberikan kepada Chen Dao. Jadi mereka merencanakan untuk merampas batu kristal 7 warna itu. Dan Chen Dao dia akhirnya telah bertemu dengan kakaknya ya, Chen Suyan. Dengan gercepnya di sini Chen Suyan langsung memberikan sebuah batu kristal yang dia dapatkan setelah mengalahkan binatang buas tadi. Chen Suyan berkata, "Ini diambillah dan kau harus meningkatkan kultivasimu ya." Chen Dao dia kaget setelah melihat batu itu. Batunya berwarna 7. Ini kan batu Yuanling 7 warna. Dia langsung berkata, "Saudari, ini adalah batu Yuanling tingkat tertinggi di Gunung Yuanling. Aku mendengar bahwa ada monster yang sangat kuat yang menjaganya. Beberapa kultivator dengan kultivasi tingkat lanjut bahkan tidak bisa mengambil batu ini. Mereka semua akhirnya mati. Apakah kau tidak terluka?" "Aduh, tenang saja. Aku ini kan kuat, jadi kau itu tidak perlu khawatir. Dan sekarang kau gunakanlah batu Yuanling ini untuk membuatmu menerobos dan dalam setengah bulan kau akan dapat mengalahkan Liu Ting-er itu. Dengan batu Yuanling tingkat tinggi ini, aku hampir bisa mencapai kecocokan yang sangat sempurna dan kekuatan tempurku ini melonjak. Ya meningkat 100% bahkan," jawab dari Chen Dao. Setelah mendapatkan batu 7 warna itu yang diberikan oleh Chen Suyan di pavilion Chen Dao, dia sedang melakukan sebuah kultivasi ya dengan menggenggam batu kristal 7 warna ini. Tiba-tiba terdengar suara dari luar yang berkata, "Tuan muda." Wah, siapa lagi ya yang mengganggu? Dia langsung menaruh batu itu ke dalam sebuah kotak yang sangat kecil. Ya, ternyata orang ini suruhan ya, yang bertugas untuk membuat Chen Dao untuk keluar. Dan tiba-tiba seseorang langsung masuk dan ingin mengambil batu kristal 7 warna itu. Ya, Chen Dao langsung datang. Dia berkata, "Ternyata kau ya yang ingin mencuri batu Yuanling. Kejahatan yang serius, karena kau itu telah mengkhianati keluarga." Dan dia langsung menengok ke arah belakang. Lah, Chen Dao, kok dia kembali ya? Chen Dao berkata, "Chen Yu, menurut hukum keluarga, kau akan kehilangan kultivasimu dan dikeluarkan dari keluarga. Apakah kau akan melakukannya sendiri atau aku yang melakukannya?" Chen Yu, dia langsung ya membuka topengnya. Dia berkata, "Halah, kau itu terlalu meremehkanku, Bung." Dan dia langsung berkata, "Tapi apa boleh buat sih, sekarang aku yang memiliki batu Yuanling ini, dan pastikan aku yang akan terkuat, bukan kau." Di sini Chen Dao yang ketika langsung masuk, dia langsung berkata sambil menunjukkan batu 7 warna itu kepada si bocah tengil ini. "Ya, jadi bagaimana ya menurutmu? Kau berpikir kalau batu ini berada di kotak itu, iya?" Dan ketika dia membuka kotaknya, dia pun kaget ya, ternyata isi dari kotak itu juga kosong ternyata. Chen Dao langsung berkata, "Kau itu menyerah saja,
dan tuduh Chen Xingyuan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Tapi dia pun menolak ya, dia berpikir untuk melarikan diri dari pavilion dari Chen Dao, dan dia langsung berkata sambil berlari, kau tidak akan bisa untuk menahanku. Tapi ternyata apa? Di sini tiba-tiba Chen Dao berada di depannya dengan pergerakan yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Chen Dao berkata, lalu bisakah kau melarikan diri dariku? Iya. Chen Dao langsung memberikan sebuah terjangan kepada si bocah tengil ini. Lah, kok kau bisa ya sampai ke ranah Nayuan tingkat ke-9? Bagaimana ini? Itu tidak mungkin kan? Bagaimana basis kultivasimu tumbuh begitu sangatlah cepat? Chen Dao langsung menjawabnya, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menyerah, aku akan membunuhmu juga di sini. Dan dia malah mengabaikannya. Dia malah berkata, awalnya aku tidak ingin ya melakukannya. Lagi pula, aku takut aku akan kehilangan lebih banyak daripada yang aku dapatkan. Lalu jika aku menyanyiakan Tuan Muda, tetapi kau memaksaku untuk melakukannya. Dan dia, si bocah tengil itu, langsung menuju ke sebuah jimat guntur. Dan dia langsung menggunakan jimat itu. Chen Dao yang melihat itu, dia berpikir kalau ternyata dia menggunakan sebuah mantra ya. Ini memang agak merepotkan ya. Dan dia langsung menggunakan jimat itu. Ketika jimat itu dikeluarkan, seperti guntur kilat yang langsung menyerang ke arah Chen Dao. Tapi bukan Chen Dao yang diserang, tapi batu 7 warna itu yang diserang oleh guntur itu. Sontak ya. Batu itu yang tersambar tiba-tiba langsung retak menjadi 2. Orang ini berpikir, apa ya yang terjadi? Mengapa guntur itu tidak mengenai Chen Dao, malah mengenai batu 7 warna itu? Dan untuk kedua kali dia berkata, potong dia untukku. Tapi ternyata apa? Guntur itu malah menyambar si bocah tengil ini. Chen Dao yang melihatnya, dia berkata, apa yang telah terjadi sebelumnya? Oh, ternyata petir itu menghabisi Chen Yu ya. Dan kali ini si bocah tengil itu, Chen Yu, yang tersambar, dia langsung gosong. Ternyata dia menggunakan mantra itu untuk membunuh orang ini, untuk membungkam kejadian yang terjadi. Sementara di luar pavilion, mereka yang hanya melihat, dia berpikir kalau kakak Yuen dan Chen Yu benar-benar bukan lawan Dao ya. Untungnya kau sudah menyiapkan jimat itu sebelumnya, jadi kita tidak akan ketahuan. Ya, karena ini semua ulah kita kan. Lalu, kalau dipikir lagi ya, apakah benar kalau Chen Dao itu benar-benar tercerahkan? Tingkat pertumbuhan sampah ini sungguh sangat mengejutkan. Untungnya, Yue Lingxi dihancurkan dan Chen Yu mati tanpa bukti sedikit pun. Ya, jadi kita masih aman sih di posisi kali ini. Di aula kediaman keluarga Chen, semua orang para petinggi di sini telah berkumpul. Dan si pembuat honor ini malah melakukan sebuah pembelaan dirinya, berkata bahwa mendengar bahwa Tuan Muda menuduhku, aku hampir tertawa. Apakah Tuan Muda tahu bahwa dia sedang bermain dengan api? Karena di sini Chen Dao sedang mengadukan kalau pembuat honor yang kemarin, masalah yang terjadi itu semua karena si Pak Tua ini. Chen Suyan, dia kepala keluarga dari Chen, dia tidak tinggal diam saja, dan dia malah menjawabnya. Chen Xingyuan, kau tahu dengan jelas kan apa yang telah kau lakukan sendiri. Kenapa kau masih pura-pura tidak tahu, ha? Hei kau Chen Suyan, aku tidak tahu malah apa yang sedang kau bicarakan. Yang ku tahu, Chen Dao jelas-jelas berbicara omong kosong. Menurut pendapatku, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda. Dan semua orang di sini malah menggerubu. Kenapa? Karena di sini malah mereka berkata, Suyan, kali ini Tuan Muda agak keterlaluan sih. Bagaimana bisa kau menuduh seseorang melakukan kejahatan besar seperti membunuh Tuan Muda? Bukankah ini tidak masuk akal? Semua orang para kakek tua ini yang berkumpul di sini, mereka bahkan tidak ada yang percaya. Tidak tinggal diam di situ saja. Di sini Chen Suyan malah berkata dengan sangat tegas, sudah cukup. Tuan Muda hampir dibunuh oleh kau kan? Kau tidak khawatir tentang keselamatannya. Dan kau berbicara atas nama Chen Xingyuan. Begitu iya. Apa sebenarnya tujuanmu? Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Chen sekarang? Karena di sini perbacotan yang sangat panjang. Dan tiba-tiba di sini Chen Dao langsung datang dan berkata, hoi hoi hoi. Dong Xingyuan. Tuan Muda itu ada di sini loh. Aku telah datang. Chen Dao, dia langsung duduk di kursi tahta. Dia berkata, mengapa kau masih berdiri di sana?
Tidak bisakah kau melihat tuan muda ada di sini? Iya, kenapa kau tidak memberiku salam? Dan mereka langsung berdiri semuanya terhentak ketika mendengar pernyataan dari Cendal. Dan mereka dengan terpaksa, walaupun tidak senang, mereka malah berkata, "Salam tuan muda." Dan ketika Cendal berkata, "Ya baiklah, 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 para tetua, silakan duduk." Dan mereka langsung duduk ya, sesuai perintah dari Cendal. Dan kau, hei kalian di sana, Chen Xinyuan, berhenti di situ. Aku tidak menyuruhmu untuk duduk. Dia malah menjawabnya setelah Cendal melarangnya untuk duduk. Apa yang bisa kulakukan untukmu, tuan muda? Apakah kau tahu kejahatan pembunuhan terhadap tuan mudamu? Tuan muda, engkau memfitnah dan kau itu memfitnahku. Tahu kan apa konsekuensinya? Hei kau, aku tidak menyuruhmu untuk menjawabnya ya. Dan kau sekarang berlutut. Apa? Kenapa kau menyuruhku berlutut? Aku akan membuatmu berlutut, kau ingat itu. Kau pikir kau siapa ya? Berani sekali kau membuatku berlutut. Dia tidak menerima perkataan dari perintah dari Cendal. Cendal malah berkata, "Saudari," dengan gercep di sini. Chen Suyan langsung bergerak dan dia langsung ingin menyerang ke arah si kakek tua itu. Kau itu bertele-tele, Bung. Dan dia langsung berlutut. Chen Suyan, dia berkata, "Kau ingat ya, tuan muda itu ingin kau berlutut dan kau harus mematuhi perintahnya." Dia tidak menerima ketika dia berlutut dengan paksa dan dia malah berkata, "Chen Suyan, apa yang barusan kau lakukan ini ya?" Chen Suyan langsung menjawabnya, "Kau tidak mendengar apa dikatakan oleh si tuan muda keluarga Chen. Dia ingin memintamu untuk berlutut. Dan kau harus berlutut, kau ingat, sadar diri, Bung." Dia langsung memprovokasi para petua. Dia langsung berkata, "Hei kalian semua yang duduk di sana, para tetua, apakah kau hanya akan berdiam diri dan melihat Chen Suyan melakukan apapun yang dia inginkan?" Dia ini seperti kompor meleduk ya, dan salah satu dari mereka langsung berdiri. Dia malah berkata, "Chen Suyan, apakah kau ingin memberontak?" Ketika mereka semua membacot di sini dengan santai ya, Chen Suyan langsung menekankan kekuatannya. Dia malah menjawabnya, "Aku hanya mendengarkan tuan muda dalam kediaman Chen ini. Berani sekali ya kalian menggambarkannya tuan muda sebagai pemberontakan. Sebenarnya apa tujuanmu?" Di sini Chen Suyan yang semakin meningkatkan kekuatannya. Dan di dalam aula itu yang saya menekam kekuatan Chen Suyan yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Tetua langsung berkata, "Tuan muda, master istana dan istrinya telah hilang. Chen Xinyuan telah bertanggung jawab atas keluarga Chen selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi kepada keluarga Chen. Bukankah agak tidak pantas ya memperlakukan tetua berjasa seperti ini?" Cendal langsung menjawabnya, "Mengirim orang untuk membunuh tuan muda ini, apakah ini yang dilakukan oleh para tetua keluarga Chen?" "Hih, kau bilang apa sih?" Dia malah ya, pembuat onar ini malah menjawabnya, "Cendal, aku bertanya kepadamu, yang mana dari matamu yang melihat aku membunuhmu?" "Ya, kalau begitu, ya baiklah, kita buktikan saja ya." Dan di sini, si para tetua ini malah sok jago. Dia malah berkata menantang, "Benar, kau tidak ada bukti kan? Bahkan tuan muda pun tidak bisa memperlakukan tetua Chen seperti ini." Dan dia di sini langsung berkata, "Penjelasan ya. Karena kalian semua ingin penjelasan, ya aku akan memastikan kalau kalian akan mendapatkan semuanya." Dan di sini Cendal langsung berkata, "Chen Yu masuk." Dan di sini Chen Yu dia langsung berkata, "Chen Xinyuan." Mendengar suara itu, dia sudah ketar-ketir ya. Itu kan suara Chen Yu ya. Kok bisa dia masih hidup? Chen Yu langsung berkata, "Kau masih tidak mengenaliku, iya? Kau masih berpura-pura." Chen Yu, bagaimana mungkin? Kok kau masih hidup, woi? Para tetua kaget. "Aku sudah jelaskan melihat kalau Chen Yu sudah mati. Bagaimana bisa dia hidup?" "Chen Xinyuan, aku bekerja untukmu dan membunuh tuan muda. Namun kau tidak ingin membungkamku, iya? Kau ini sungguh-sungguh sangat kejam. Tidak mungkin kan? Dia pasti bukan Chen Yu. Dia malah kena mental. Dia kaget kalau itu Chen Yu. Kalau Chen Yu itu, dia telah mati." Dia berpikir ya setelah melihat Chen Yu, bukannya Chen Yu itu sudah kutangani dengan Thunderbolt Talisman. Tidak mungkin kan? Dia masih hidup. Dan salah satu tetua, dia langsung berdiri, berkata, "Aku di sini untuk memverifikasi identitasnya." Setelah beberapa saat di sini, dia langsung berkata, setelah memverifikasi kalau itu benar adalah Chen Yu, dia berkata, "Iya, itulah Chen Yu, dia masih hidup." Dia, si pembuat onar ini, dia tidak percaya. "Apa? Dia masih hidup?" Cendal langsung berkata, "Lalu bagaimana Chen Xinyuan?
Apalagi yang ingin kau katakan? Sebelumnya, setelah kejadian ini, Chen Dao dia membangkitkan Chen Yu untuk menolongnya dengan kekuatan manipulasi waktu milik Chen Dao. Dan setelah itu di sini, dia langsung mematuhi perintah dari Chen Dao. Dan di sini, Chen Xinyuan langsung ingin menyerang ke arah Chen Yu. Dia berkata kalau aku akan menghancurkanmu. Di dalam pikirannya, dia berkata hal-hal yang tidak boleh dikatakan di depan umum. Dan kau mau berkata seperti itu, iya. Tapi dengan gercepnya di sini, Chen Suyan langsung melindungi Chen Yu dari serangan si pembuat onar ini. Dia langsung terdorong mundur ya. Chen Suyan di sini langsung berkata, Chen Yu teruskan, bicaralah. Dia langsung menjelaskan alasan mengapa keluarga Chen-ku telah jatuh begitu cepat terkait dengan hilangnya dua pangeran di keluarga Chen. Dan semua orang tahu kan ini, bahwa kemunduran keluarga Chen disebabkan oleh Chen Xinyuan. Chen Suyan telah mengisi kantongnya sendiri tahun ini, dan dia itu bekerja sama dengan beberapa orang di dalam dan di luar untuk menjual properti keluarga Chen. Setidaknya setengah dari harta keluarga Chen dicuri oleh Chen Xinyuan. Dia yang telah menjatuhkan keluarga Chen. Dan di sini, Chen Yu dia langsung menunjukkan sebuah buku, dan dia langsung berkata, inilah buktinya. Buku besar ini telah mencatat semua hal buruk yang telah dilakukan oleh Chen Xinyuan selama bertahun-tahun. Karena di sini kartu asnya telah terbongkar dan semuanya telah diketahui. Di sini secara otomatis dia langsung dihukum. Dan langsung ya, Chen Xinyuan dia langsung dibunuh oleh Chen Suyan. Chen Suyan langsung berkata, hari ini aku akan membunuhmu untuk membersihkan keluarga Chen dari semua kejahatanmu ya. Ketika para tetua ingin menghentikan Chen Suyan untuk menghentikan tidak membunuh si pembuat onar itu, di sini Chen Dao langsung berkata, siapapun yang berani menjadi perantara untuk Chen Xinyuan, hari ini adalah pengkhianatan untuk keluarga Chen. Dan ketika kalian membantunya, kalian juga akan segera kami hukum. Tiba-tiba di sini ketika Chen Suyan ingin menyerang langsung ke arah Pak Tua, Chen Xinyuan itu di sini seorang pria yang sangat misterius tiba-tiba datang ya untuk menghentikan pergerakan dari Chen Suyan. Chen Suyan berpikir siapa pria ini sangat misterius dan dia itu sungguh-sungguh sangat kuat. Tetua ini malah berkata, Suyan, hati-hatilah, kultivasi orang ini tidak terduga. Dan laki-laki ini langsung berkata, kau pergilah. Secara otomatis dia langsung pergi ya. Tapi di sini Chen Suyan langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama The Gatness Seal. Dan tiba-tiba ketika Chen Suyan mengeluarkan sebuah teknik pamungkasnya untuk menyerang ke arah kedua orang ini. Tapi sayangnya itu sedikit gagal ya, karena di sini mereka berhasil kabur karena bantuan dari bom asap. Dan mereka akhirnya berhasil untuk lolos dari keluarga Chen. Tapi di sini Chen Dao malah berkata, ya tidak apa-apa, itu bukanlah masalah. Lalu bagaimana ya dengan kabar kalian, para tetua? Secara kompak ketika Chen Dao mengatakan itu di sini, para tetua langsung memberikan hormat kepada Chen Dao. Dengan kompaknya mereka berkata, mengikuti perintah Tuan Muda, dan akhirnya mereka semua mematuhi perintah Chen Dao dan mengakui Chen Dao. Sementara di luar sini, mereka yang berhasil lolos. Di sini dia berkata ya, si Chen Xinyuan ini, terima kasih ya telah menyelamatkan hidupku, tapi ngomong-ngomong kau itu siapa? Apakah kita saling mengenal? Tapi sayangnya di sini dia tidak berbicara dan malah diabaikan. Tiba-tiba di sini sosok putri pun datang. Itu adalah putri Yu Hujun. Chen Xinyuan ini yang melihat Tuan Putri, dia kaget lah. Kok bisa ya? Kenapa dia yang menyelamatkanku? Ya memang aku sedikit terkejut. Namun sang putri mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Aku Chen Xinyuan akan selalu mengingat kebaikan Anda. Dahlah, hentikanlah omong kosongmu. Yang penting sekarang kau itu bekerja untukku dan membantuku mengambil alih keluarga Chen. Apakah kau ingin mengambil alih keluarga Chen? Kenapa? Putri ini langsung berkata, aku tidak menyuruhmu untuk menjawab ya. Tapi sekarang kau itu telah gagal. Dia yang dikata gagal, dia tidak percaya. Dan dia malah berbantah. Itu semua karena Chen Suyan. Mengapa aku berada di sini? Chen Suyan cepat atau lambat akan meninggalkan keluarga Chen. Jadi aku masih punya sedikit kesempatan. Halah, kau itu terima sajalah. Kau itu kan sudah dibuang dari keluarga Chen. Karena perbuatan mereka sangat alot. Yang intinya, Tuan Putri ini ingin meminta bantuan kepada Chen Xinyuan untuk merebut alih keluarga Chen. Dan dia ingin mengambil keluarga Chen untuk berada di tangannya. Secara visi dan misi mereka itu sama, untuk mengambil alih keluarga Chen. Dan ya, busuk sama busuk mah bersatu ya.
Chen Xinyuan secara otomatis langsung bersedia untuk membantu sang putri dari Ye Wujun ini. Sementara di pavilion Chen Dao berkata sistem waktu senjata tersembunyi disesuaikan kembali ke 5 jam yang lalu. Kediaman Pangeran Qin, orang yang datang untuk menyelamatkan Chen Xinyuan adalah putri Ye Wujun. Dari kediaman Pangeran Qin ternyata ya, sekarang kanker di dalam keluarga Chen pada dasarnya telah tersingkir. Dan aku dapat berlatih sebentar dan ketenangan pikiranku. Tiba-tiba di sini, seseorang berkata, "Tuan muda." Chen langsung kaget ya, "Siapa kau?" Dia langsung menjawabnya, "Tuan muda, jangan panik, ini aku, Chen Tai." Dia kembali mengingat ke masa lalunya. Sebagai seorang anak, Chen Dao sering absen karena orang tuanya sangat sibuk sekali ya, dan pada saat itu Chen Shuyan belum datang ke kediaman Chen. Jadi Chen Dao menghabiskan waktu lebih banyak untuk diurus oleh Chen Tai. Dan Chen Tai, dia itu orang yang mengorbankan dirinya untuk selalu melindungi Chen Dao. Chen Dao mengingat lagi setelah kejadian itu, Chen Tai dia terluka parah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di retret untuk memperbaiki lukanya. Tetapi setiap kali pemilik tubuh asli ini berada dalam bahaya, Chen Tai selalu menjadi orang yang pertama yang muncul di sisinya. Chen Tai langsung berkata, "Tuan muda, aku telah memperhatikanmu dan penampilan kau baru-baru ini. Kau dapat bergerak cepat seperti petir, mengambil kendali Chen Mansion dengan sangat cepat, dan kau memang telah berkembang dengan sangat pesat. Dan satu lagi ya, kau itu layak menjadi keturunan seorang pangeran. Tapi kau tetap tidak bisa menganggap enteng masalah internal keluarga Chen sekarang. Teringat lagi, masalah eksternal adalah bahaya yang paling terbesar." Dan Chen Dao, dia langsung menjawabnya, "Masalah eksternal ya." Lalu kakek Chen Tai mengacu pada dinasti Qin kah? Dia di sini langsung berkata lagi menjelaskan semuanya. Sebagai kota yang dijaga oleh seorang pangeran, ada 3 keluarga di kota Fengyan, termasuk dengan keluarga Chen kami. Dan ada 3 keluarga besar ditambah istana Qing. Ketika orang tuamu ada di sini, tentu saja tidak ada yang berani membuat masalah. Tapi sekarang, dengan hilangnya tuan dan nyonya selama bertahun-tahun, selama keluarga sedang berpindah, terus apa yang terjadi? Tanya Chen Dao. Dia berkata, "Tuan istana pernah mengatakan kepadaku bahwa terlepas dari krisis hidup dan mati tuan muda, aku tidak boleh mengambil tindakan pada hal ini sih." Dia langsung mengeluarkan box kecil ya. Dia berkata, "Itu juga tergantung pada dirimu sendiri, tuan muda. Sebenarnya aku menemuimu hari ini adalah untuk memberimu benda ini. Di dalam box kecil ini ya, di kotak kecil ini apa?" Diberikan Tuan kepadaku ketika dia pergi, dan dia secara khusus memintaku untuk memberikannya kepadamu pada hari ketika Tuan muda benar-benar dapat mengendalikan kediaman Chen. Ketika Chen Dao berusaha untuk membuka kotak ini, tapi ini sangat sulit sekali ya. Chen Tai langsung berkata, "Ada segel di dalam kotak ini yang disegel oleh Tuan, dan hanya Tuan muda yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu untuk bisa membukanya." "Oh, kakek Chen Tai, kau mewakili orang tuaku, apakah mereka benar-benar tidak akan kembali lagi?" Setelah berkata seperti itu, di sini Chen Dao merasakan kenangan pemilik tubuh asli ini sangat dalam dengan kenangan tentang orang tuanya. Seringkali lonjakan emosi yang tiba-tiba ini tampaknya menyinggung perasaanku. Dan Chen Tai langsung berkata, soal itu ya, tenang saja, jangan khawatir. Tentang Tuan dan Nyonya, mereka adalah pangeran dan penguasa dunia ini. Dan mereka berdua adalah orang yang terkuat di dunia. Mereka berdua pasti akan baik-baik saja kok. Setelah hari yang dipenuhi dengan drama, sekarang di sini Chen Dao sedang berkultivasi untuk bisa menerobos ke alam spirit Cyril. Dia terus berfokus ya, dikelilingi sebuah kekuatan yang kebiru-biruan. Dan akhirnya dia bisa menerobos ke alam spirit Cyril. Ya, lautan spiritual yang akan muncul di dantian tubuhku. Karena di sini Chen Dao yang baru menerobos ya, jadi ukurannya sangat kecil ya, belum meluas. Tapi jangan khawatir, dengan bantuan batu 7 lapisan warna ini, dia langsung menggunakannya. Namun setelah terobosan seorang kultivator seharusnya tidak dapat dibandingkan kan dengan batu yuan yang sangat kuat.
Selama aku dapat menandingi batu Yuan yang sangat kuat, aku juga bisa mengubah nasibku. Sistem pun langsung muncul dengan pengingat. Kalau kisaran penyesuaian waktu karena promosi ranah telah ditingkatkan menjadi 50 tahun. China berpikir ya setelah menerima notif dari sistem. Bisa menyesuaikan waktu bolak-balik dengan kurun waktu 50 tahun. Ini membuat sistem jadi sangat lebih berguna. 5 tahun penyesuaian sebelumnya memang sangat tidak cukup sih dalam banyak kasus. Dan berkah dengan batu Yuan ini, batu Yuan kelas tertinggi di Gunung Yueling. Bukan berarti itu adalah kelas tertinggi di dunia kan? Dikatakan bahwa peningkatan batu Yuan hanya dapat diakumulasi dari waktu ke waktu. Dan sekarang, dengan bantuan sistem, dia langsung menggunakan batu Yuan untuk langsung mundur ke 50 tahun ke belakang. Dan ketika telah berhasil, Chen Dao yang melihat batu itu, dia berkata, wah, batu ini berubah menjadi warna hitam ya, kenapa? Dan ternyata sungguh energi yang sangat kuat. Dia merasakan kalau batu ini memiliki energi yang sangat kuat. Batu Yuan hitam ini benar-benar menyebabkan perubahan di dunia. Legenda mengatakan bahwa hanya hal-hal yang melampaui peringkat biasa dan dipromosikan ke peringkat abadi yang dapat menyebabkan guntur di dunia. Ya, semua ini berkat batu Yuan Ling ini kan.